Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jangan pernah melupakan sejarah atau jas merah. Debat. ABRI tidak boleh duduk di MA. Keberadaan anggota ABRI di lembaga penegak hukum, khususnya Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung, digugat. Integritas mereka sebagai penjaga keadilan dianggap rentan terhadap intervensi komandan. Tri Mulya D. Suryadi, praktisi hukum. Memang menurut Undang-Undang Pokok Kehakiman, kita mengenal ada 4 macam peradilan: umum, tata usaha negara, agama, dan militer. Semuanya berpuncak di Mahkamah Agung. Untuk peradilan militer, hakim dengan background ABRI memang tidak masalah. Tapi mengapa di tingkat MA ada hakim agung dari kalangan militer? Padahal selama ini kita melihat sering terjadi intervensi terhadap peradilan militer. Undang-undang bisa saja dikalahkan oleh instruksi atau radiogram Panglima ABRI. Di pengadilan umum atau PT UN saja seorang hakim bisa diintervensi penguasa, apalagi di militer yang selalu taat pada komando. Selain itu, kelemahan hakim agung yang bukan hakim karier tentu saja banyak. Mereka tidak tahu apa-apa tentang hukum perdata ataupun pidana. Bagaimana mereka harus mengadilinya? Misalnya tentang undang-undang kepailitan. Untuk mengadili masalah ini, seorang hakim di pengadilan umum harus lebih dulu ditatar. Belum lagi berbagai masalah hukum lain yang lumayan pelik. Misalnya soal hukum leasing, hak paten atau merek. Lalu dalam era globalisasi, orang membahas soal AFTA atau masalah perdagangan internasional. Bagaimana seorang hakim militer bisa memahami dan memutuskan hal ini di tingkat MA? Karena itu, seorang mantan hakim militer yang sudah terlanjur duduk di MA cukup mengadili perkara-perkara tingkat kasasi terhadap putusan peradilan militer saja. Mereka tidak boleh diangkat sebagai anggota majelis, apalagi ketua majelis dalam perkara umum, baik perdata maupun pidana. Apalagi selama ini mereka sudah terbiasa hidup dengan disiplin dan komando. Berbeda dengan seorang hakim yang mestinya mandiri dan merdeka dalam bersikap. Karena itu sebaiknya seorang hakim agung yang menjadi benteng terakhir dunia peradilan tidak dijabat mereka yang berlatar belakang militer. Sebab sebagai hakim mereka belum bisa mandiri. Jangankan hakim militer, hakim sipil saja mudah diintervensi. Untuk mengantisipasi itulah kita mengenal orang disebut peradilan koneksitas. Pengadilan ini untuk mengadili terdakwa anggota militer di pengadilan umum. Bedanya dengan pengadilan biasa, ada seorang hakim militer yang duduk di majelis hakim. Masalah seperti ini tak hanya terjadi di MA, tapi juga di Kejaksaan Agung. Haji Ahmad Rustandi, Ketua Fraksi ABRI di DPR. Siapapun yang duduk di lembaga hukum seperti MA tidak masalah asal dia benar-benar berkualitas secara total, baik integritas pribadi, mental, moral maupun semangatnya.
Selain itu, yang terpenting juga intelektualitasnya. Hakim dan ABRI selama ini baik-baik saja. Dalam diri mereka minimal sudah ditanamkan disiplin. Jadi tidak menjadi soal kalau anggota ABRI duduk di lembaga hukum. Kekhawatiran bahwa sistem komando bakal mempengaruhi kerja mereka itu hanya spekulasi. Contohnya di ABRI pun ada lembaga pengadilan militer. Dalam pengadilan ini semua hakim dan jaksanya berasal dari militer. Yang penting sebagai hakim atau jaksa mereka harus merdeka. Dalam masalah teknis administratif seperti keuangan boleh dicampuri, tapi dalam bidang teknis peradilan, teknis justisia mereka merdeka sama seperti hakim sipil. Jika dilihat hubungan ke atas, hakim sipil pun diangkat menteri kehakiman. Jadi secara teknis ada juga hubungan atasan bawahan. Masalahnya kembali pada pribadinya, bisa independen atau tidak, ini sudah ada jaminannya. UUD 1945 menjamin kemerdekaan bagi hakim, bebas dari pengaruh pemerintah ataupun lembaga-lembaga lain. Jika selama ini ada presiden bahwa Pangap bisa bertemu Ketua MA untuk membahas suatu kasus, saya kira itu bukan hanya terjadi pada hakim militer. Hakim sipil pun begitu. Jika mereka tidak taat pada asas bahwa hakim itu merdeka. Yang mengadili kasus Marsinah kan hakim sipil. Katakanlah memang betul ada intervensi. Itu kan tergantung bagaimana mereka bersikap. Kalau mau bersih ya jadi bersih, kalau tidak mau ya tidak bersih. Semua tergantung pada upaya semua pihak untuk membuat lembaga hukum menjadi mandiri. Pertama, mental pejabatnya sendiri harus kuat. Kedua, atasannya. Ketiga, dari pihak terdakwa karena mereka banyak yang mencari-cari backing. Keempat, pengacaranya. Semua perangkat yang ada sudah cukup untuk menciptakan peradilan yang mandiri. Persoalannya tinggal berani atau tidak menegakkannya. Baik hakim dari ABRI maupun sipil sama-sama memiliki kelemahan jika berhubungan dengan pihak eksekutif. Sebab baik itu hakim umum, agama, atau militer, ia pasti terkait dengan administrasi pemerintahan. Mereka berada di bawah departemen sehingga independensi sulit dicapai. Forum Keadilan nomor 15 tahun 7, 2 November 1998, halaman 42.